Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-57 ini, didukung oleh para pemain, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Iwan Dahlan sebagai Raket Dukut, Mario Kulon sebagai Ralumbu, M. Abud sebagai Sokol, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Dan mata mereka menatap ke tengah gelanggang. Sakawuni, Meisin dan pendekar Lo berada di tengah-tengah mereka. Lau, lihat wajah orang itu. Orang yang bernama Laki Dukut itu. Aku mendapat kesan dia itulah yang jahat. Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Orang yang bernama Sokol memang nampak belangatan. Tapi sebenarnya dia baik. Lain halnya dengan Laki Dukut. Dia pandai bicara dan selalu menempatkan dirinya di atas kebenarannya sendiri. Kau senyum dengan siapa, Meisin? Si angin laran selibu itu. Oh, wanita aneh itu? Iya, dia mengetipkan matanya padaku sambil tersenyum. Entah isyarat apa yang diberikannya. Aku tidak tahu. Baiklah, baik. Kalau cara demikian yang kalian pilih untuk menyelesaikan perkara ini, aku, kepala desa, dan semua yang menonton di sekitar gelanggang ini akan menjadi saksi. Kalian berdua boleh berlaga secara ksatria. Kalian boleh menggunakan senjata yang kalian inginkan.
Bahkan kalian boleh membuat cedera lawan kalian, asal jangan sampai ada yang tewas. Bagaimana yang keluar sebagai pemenang? Yang keluar sebagai pemenang akan dinyatakan sebagai tak bersalah dan bebas dari segala tuntutan dan hukuman. Tentu saja kalau dia memenangkan pertarungan ini dengan cara-cara yang sehat. Bagaimana dengan yang kalah? Yang kalah juga akan dinyatakan bebas dari hukuman dan segala tuntutan. Kecuali dia tidak mengalami cedera apa-apa. Maka orang itu kuserahkan kepada kepala desa untuk mengadilinya lebih lanjut. Nah, pertandingan ini boleh dimulai. Dan tiba-tiba saja di tangan kanannya sudah tergenggam sebuah rantai besi. Itulah senjata andalannya selama menjadi pendekar. Rantai besi yang ujungnya dikaitkan bola besi sebagai senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sokol. Agak sulit juga untuk memenuhi persyaratan pertandingan ini. Akan jauh lebih mudah seandainya aku boleh membunuhmu. Jangan terlalu sombong, Rake Dukut. Semua orang kenal permainan rantai besimu. Tapi semua orang juga mengenal dengan baik kampak yang berada di tanganku ini. Nah, marilah kita mulai dengan jurus pertama. Hai, ya. Kau sudah banyak kemajuan sekarang, Sokol. Ayunan kampakmu jauh lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau kau tidak berhati-hati, sembrono dan masih juga meremehkan aku, kau akan menyesal, Rake Dukut. Belum kau sudah merasa mendapat angin. Hah? Kau kira aku benar-benar memujimu? Hah? Sama sekali tidak. Tidak. Tadi aku berkata begitu hanya untuk membesarkan hatimu. Kau tak mungkin bisa mengalahkan aku, Sokol. Sekalipun tangan kanan kirimu masing-masing menggenggam 2 kampak, kau takkan mampu mengalahkan Rake Dukut. Baru pertama kali ini kulihat orang sombong seperti Rake Dukut. Ayo, marilah kita lanjutkan jurus berikutnya. Kau jangan hanya bermain bajing loncat, Rake Dukut. Apakah kau sudah kehabisan tenaga, Sokol? Kau lebih muda dari aku. Mengapa tenagamu lembek seperti domba kurang rumput? Awas, Rake Dukut. Awas, ya. Orang itu memang culang. Siapa yang kau maksudkan, Wang? Orang yang bernama Rake Dukut itu memang licik dan culang. Menurut pendapatmu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Sebenarnya Sokol bisa mengimbangi permainan Rake Dukut. Kemampuan mereka tidak selisih banyak, tapi Sokol terpancing. Rake Dukut memang sengaja membuat Sokol malah. Dengan begitu permainan, ya nampaknya kurang telalah dan pertahanannya menjadi lemah. Iya, kau benar loh. Sokol nampaknya sangat bernafsu menyerang lawannya. Dan hal itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, lihat. Serangan-serangannya banyak yang ngawul. Lupanya dia sudah sangat kesal karena dianggap enteng lawannya. Sokol memang nampak sangat kesal. Wajahnya merah dan otot-otot lengannya keluar semua. Ayunan kampaknya memang lebih dahsyat, tapi tidak pernah menemui sasaran yang tepat. Rake Dukut dengan mudah selalu bisa menepis atau menangkis dengan rentangan mata rantainya. Sokol berubah menjadi setengah gila. Wajahnya seperti terbakar dan suaranya yang serak bagaikan kaok burung gagak. Suatu saat pendekar dari desa Jongan itu lengah.
Sambaran kampaknya lewat dengan keras di atas kepala Raket Dukut. Raket Dukut segera berkelit ke samping dan... Sokol mendekap dadanya. Mulutnya meringis menahan rasa sakit, sementara matanya mendelik. Para penonton saling berpandangan. Tenang! Semua tenang! Semua diam! Agaknya kehadiranku di desa Tebu ini mendapat tamparan keras. Baik, aku tidak akan tinggal diam. Jaran Lejong lalu melompat ke arah Sokol untuk memeriksa keadaannya. Kemudian matanya melotot ke arah Raket Dukut yang masih berdiri dengan rantai di tangannya. Raket Dukut, kau telah membunuh Sokol. Aku terpaksa melakukannya. Kau melanggar peraturan. Tadi telah kuumumkan bahwa kalian boleh bertarung, boleh menggunakan senjata, bahkan boleh membuat lawan cedera. Asal jangan sampai ada yang tewas. Tapi semua orang melihat bagaimana Sokol menyerangku seperti orang gila. Dia mau membunuh aku. Dia benar-benar mau membunuh aku dengan kampaknya. Tapi ternyata kau yang membunuh dia. Lihat saja mayatnya masih segar. Aku harus membela diri. Aku membunuh karena membela diriku. Jadi dalam hal ini aku tidak bersalah. Bukan kau yang menentukan bersalah atau tidak. Kau harus diadili oleh kepala desa. Sekarang mana? Serahkan senjatamu. Tidak. Aku minta keadilan. Aku jelas tidak bersalah. Aku membunuh Sokol karena dia pun hendak membunuh aku. Apakah dikatakan salah orang yang membela nyawanya yang terancam? Aku telah dipojokkan. Aku tahu. Aku tidak disukai di desa ini. Tapi kalian tidak bisa berbuat semena-mena. Raket Dukut, tidak ada yang memojokkan kamu. Kalau kau tidak terima, kau bisa membela diri di depan kepala desa. Tapi kau harus ditahan untuk diperiksa. Ayo, serahkan senjatamu itu dan ikut aku. Tidak. Jadi kau melawan. Kalau terpaksa, aku akan melawan. Kurang ajar. Iya. Ayo, tangkap dia. Tangkap Raket Dukut. Ayo, tangkap dia. Orang-orang desa Tebu serentak menyerang Raket Dukut yang memang pada dasarnya kurang disukai karena kelicikan dan kecurangannya. Tapi Raket Dukut tidak tinggal diam. Dengan senjata rantainya dia berusaha mematahkan gempuran lawan-lawannya. Dua orang terjungkal roboh dengan kepala pecah begitu kena sambaran bola besi yang mendesing ke sana kemari. Orang-orang desa tambah marah. Mereka pun terus memburu Raket Dukut yang berusaha melarikan diri karena merasa terdesak. Ayo, tangkap dia. Bagaimana, Lau? Tangkap pemuda itu. Lau, apa yang akan kita lakukan? Mana gadis aneh itu? Entahlah. Begitu orang-orang mengejar Raket Dukut, tiba-tiba dia menghilang. Itu dia, Lau. Dia mengabulkan kudanya ke arah hutan talik. Ayo, kita ikuti dia. Ayo. Orang-orang itu. Mereka mau membunuh aku beramai-ramai. Kalau tidak segera kabur, tubuhku tentu sudah dicincang habis-habisan. Untung malam segera turun. Kalaupun mereka terus mengejar, mereka tak akan bisa melihatku karena gelap.
Memang malam telah turun menyelimuti seluruh hutan tarik. Kabut tipis melayang ringan seperti kapas yang direntangkan tangan-tangan halus. Rakai Dukut terus melarikan diri. Kini pendekar rantai besi itu berusaha menyeberangi sebuah padang belukar. Mendadak jantung Rakai Dukut seakan berhenti berdetak ketika melihat datangnya sebuah bayangan berkelebat ringan ke arah dirinya. Bayangan itu melompat-lompat bagaikan terbang di atas semak belukar. Celaka. Siapa orang itu? Hah? Apakah dia juga bermaksud menangkap aku? Oh, sial. Benar-benar nasibku sial. Kalau sampai tertangkap, aku pasti dibawa kembali ke balai desa. Dan di sana, orang-orang akan menghukum aku sekehendak hatinya. Orang itu diam saja. Apakah dia mengetahui bahwa aku bersembunyi di balik semak belukar ini? Tidak. Tidak mungkin dia mengetahui. Tetapi, mengapa dia berhenti di situ? Sepertinya dia ragu-ragu hendak meneruskan perjalanannya. Dia menatap kemari. Dia menatap ke arah semak belukar ini. Dia melangkah menuju kemari. Apa yang harus aku lakukan? Hei, tikus, keluarlah dari balik persembunyianmu. Hah? Sekalipun kau mampu mengecilkan sepertiga dari badanmu yang gemuk itu, mataku tak akan bisa kau kelabui. Ya, aku tahu. Kau pasti seekor tikus yang telah membuat kesalahan, sehingga kau bersembunyi di hutan. Apa yang telah kau buat? Mencuri deng-deng? Nyolong ikan bakar? Atau mengerat jempol kaki manusia? Nasibmu sungguh sial. Kau tikus yang malang. Lepas dari tangan seekor kucing, sekarang kau berhadapan dengan seekor serigala dari Gunung Lamongan. Jadi kau benar-benar seekor tikus, ya? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku tidak terlalu berdosa kalau sampai menemukan tulang belulangmu. Karena kau hanyalah seekor binatang kecil yang sering mengganggu manusia. Tunggu, tunggu. Aku bukan tikus, aku manusia. Akhirnya kau keluar juga. Dan ternyata kau tetap seekor tikus. Tikus yang menyerupai manusia. Siapa kau? Dan mengapa bersembunyi di sini? Namaku Rakai Dukut. Aku dikejar-kejar oleh orang-orang desa Tebu. Apa salahmu hingga dikejar-kejar? Mereka menuduhku telah membunuh seseorang. Siapa yang kau bunuh itu? Sokol. Siapa Sokol? Dia seorang pendekar dari desa Jongan. Dia juga terkenal dengan sebutan si Kampak, karena senjata yang digunakan berupa kampak. Mengapa kau membunuh si Kampak itu? Kami bertanding di tengah gelanggang. Di depan orang-orang banyak di desa Tebu. Dan disaksikan beberapa petugas dari pemerintah Kediri. Selanjutnya Rakai Dukut menceritakan jalannya peristiwa pembunuhan Sokol. Tapi tentu saja cerita itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga menutupi kecurangan dan kelicikannya. Jadi banyak juga pendekar yang berminat mengikuti pertandingan di Candi Surabana, ya? Iya, cukup banyak. Dan pertandingan yang diprakarsai kepala desa Tebu itu untuk memilih wakil dari 4 desa sekaligus Tebu, Nyapan, Jongan, dan Pongging. Dan kau terpilih sebagai pemenangnya, begitu? Iya, iya, mestinya begitu. Tapi setelah terjadi keributan itu, entahlah.
Bagaimana seekor tikus bisa terpilih mewakili 4 desa? Aku bukan tikus, aku manusia. Jangan tersinggung. Aku hanya bercanda. Tapi apakah kau benar-benar ingin pergi bertanding ke Candi Sorabana? Tentu saja, aku ingin pergi ke sana. Apakah kau merasa telah mempunyai kemampuan yang cukup untuk turun ke gelanggang berhadapan dengan pendekar dari 50 desa dan 18 gunung di seluruh Japa bagian timur ini? Kau siapa? Kau sepertinya mempunyai keterangan yang cukup mengenai pertandingan di pelataran Candi Sorabana. Apakah kau penggawa dari pemerintah Kediri seperti Jarang Lejong? Jangan takut. Aku bukan seorang pemerintah. Aku pendekar bebas. Namaku Ralumbu. Aku datang dari lereng Gunung Lamongan. Kau juga ingin pergi ke Candi Sorabana? Banyak pendekar berminat ikut pertandingan kanuragan itu. Rata-rata mereka ingin memperoleh kedudukan dalam pemerintahan. Tapi aku tidak. Aku bertanding hanya sekedar untuk mengukur tingkat kemampuanku. Tentu banyak pendekar berkemampuan tinggi hadir dalam gelanggang pertandingan. Dengar, Raket Dukut. Kalau kau ingin bertanding, kau harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pendekar yang bakal menjadi lawanmu. Nah, kau pernah mendengar macan kombang dari Gunung Bromo? Aku belum pernah mendengarnya. Pendekar ini sangat kejam. Dia memiliki jurus-jurus macan yang sangat buas. Dia memelihara kuku pada jari-jari tangan dan kakinya. Kuku itu di samping berbisa, juga dengan mudah dapat mengoyak perut musuhnya seperti mengoyak kulit pisang. Mengerikan sekali. Tentu macan kombang itu punya harapan besar untuk keluar sebagai juara. Belum tentu. Masih banyak pendekar lain yang jauh lebih hebat. Karena itu sebaiknya urungkan saja niatmu ikut pertandingan. Tidak. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ke Candi Sorabana. Raket Dukut. Kalau hanya untuk memperlihatkan rantai dan bola besimu itu, mengapa kau harus jauh-jauh ke Candi Sorabana? Lebih baik kau tunjukkan kemahiranmu memainkan senjata itu di sini saja, di depanku. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Sorabana nanti, barangkali kita tidak akan pernah bertemu. Karena sudah harus gugur di pertandingan awal. Karena itu, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menentukan siapa yang harus berangkat ke Candi Sorabana? Raket Dukut segera tahu apa yang dimaksudkan oleh Ralumbu. Maka segera dia mundur untuk mengadakan persiapan. Bulan yang sudah hampir bulat penuh muncul dari pucuk-pucuk pohon hutan tarik. Dan padang belukar itu menjadi terang oleh cahaya sang Dewi Chandra. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka, Raket Dukut dan pendekar dari Gunung Lamongan itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia.
Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-58 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Low Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, Mario Kulon sebagai Ralumbu, Ape Burhan sebagai Kepala Desa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Hutan tarik yang dikelilingi sungai berantas dengan anak-anak sungainya, dan di sebelah selatan dipagari 3 buah gunung, Gunung Pananggungan, Anjasmara, dan Arjuno, malam itu telah terbenam dalam kegelapan. Namun, tidak seluruhnya daerah itu menjadi gelap. Sebagian lembah yang berupa dataran yang banyak ditumbuhi semak belukar menjadi terang oleh cahaya bulan yang mulai naik memanjat puncak-puncak pohon. Rake Dukut, kau boleh kurang pengalaman atau ilmu yang kau miliki rendah. Tapi jangan menjadi orang bodoh dengan ikut dalam pertandingan kanuragan di pelataran Candi Surabana besok malam. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ikut pertandingan itu. Apa yang kau andalkan? Senjatamu rantai dengan bola besi itu? Rake Dukut, kalau hanya untuk pamer senjata macam itu tidak usah ke Candi Surabana. Di sini saja, di depanku saja cukup. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Surabana nanti, barangkali kita tidak akan bertemu.
karena sudah gugur pada tahap pertandingan awal. Maka aku pikir lebih baik kita bertanding di sini saja, Rake Dukut. Di samping itu, sebelum kau masuk ke gelanggang yang lebih terhormat, aku ingin mencoba sampai sejauh mana kehebatan senjataku ini. Ralumbu, pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu, mengeluarkan 2 buah pedang pendek yang lebar. Senjata itu lebih mirip pisau pemotong tulang babi dibanding senjata yang biasa digunakan untuk bertarung. Melihat orang di depannya mengeluarkan alat pembunuh, Rake Dukut terkejut dan mundur selangkah. Ayo, Rake Dukut. Ayo, jangan ragu-ragu. Ralumbu, kupikir tak ada gunanya kita bertempur. Mengapa tak ada gunanya? Di Candi Sorabana kau akan bertempur. Di sini pun bertempur. Apa bedanya? Tapi kalau bertempur di sini, kita tak akan bisa melihat apa yang terjadi di Candi Sorabana. Dan kesempatan seperti itu sangat langka. Kalau kau bisa mengalahkan aku, kau akan mempunyai kesempatan itu, Rake Dukut. Tunggu. Mengapa kita tidak bersama-sama saja berangkat ke Candi Sorabana? Kita bisa kerjasama di jalan, saling membantu. Aku tidak butuh bantuan seekor tikus. Nah, bersiaplah, Rake Dukut. Awas. Yup. Tunggu, Ralumbu. Tunggu. Aku tak akan bisa mengalahkanmu. Terlambat. Sekarang kau harus melawan aku. Aku beri kesempatan untuk menahan seranganku dalam 7 jurus. Kalau kau sanggup bertahan, maka ku izinkan kau pergi. Ralumbu terus menyerang dengan 2 pedang pendeknya. Serangan-serangannya memang sangat cepat dan berbahaya. Rake Dukut dengan kebingungan berusaha menahan serangan lawannya. Dia melompat kiri kanan, bergulingan di tanah sambil menangkis sabetan pedang Ralumbu yang terus memburunya. 3 jurus telah berlalu. Rake Dukut merasa dapat angin karena Ralumbu masih belum bisa merobohkannya. Kini semangat Rake Dukut timbul dan dia tidak lagi hanya bertahan, melainkan sekali waktu balas menyerang. Bagus. Permainan rantai besimu ternyata lumayan juga. Karena kau memaksa juga. Aku akan melawanmu, Ralumbu. Aku tadi memberimu kesempatan berapa jurus, Rake Dukut? Tak perlu kau membatasi dengan 7 jurus. Ayo kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Sampai 40 jurus pun, aku sanggup melayanimu, Ralumbu. 40 jurus terlampau banyak. Lagi pula waktuku, tidak banyak. Aku akan tetap setia pada janjiku. Kalau kau dapat menahan seranganku dalam 7 jurus, maka kau kuizinkan pergi. Jangan sombong, Ralumbu. Kau sudah menghabiskan 5 jurus. Dan aku masih berdiri tegak. Jadi, aku masih mempunyai 2 jurus lagi, bukan? Nah, bersiaplah. Pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu melompat mundur 2 depa. Kemudian kedua belah tangannya yang menggenggam pedang menyilang di depan dada. Rake Dukut, kalau kau mampu menahan jurus andalanku ini, baiklah, aku menyerah. Aku tidak akan melanjutkan perjalanan ke Candi Sorabana. Rake Dukut bukan main terkejut melihat serangan Ralumbu yang datang dengan mendadak dan cepat. Untuk sesaat,
dia menjadi kelabakan. Tapi Ralumbu tak lagi memberi kesempatan dengan jurusnya yang menjadi andalannya selama ini. Sabetan pedangnya menyambar ke sasaran-sasaran yang benar-benar mematikan gerakan lawannya. Tunggu, Ralumbu. Aku baru menyelesaikan gebrakan yang pertama, Rakyat Dukun. Masih punya sisa 1 jurus lagi. Nah, bersiaplah untuk menghadapi jurusku berikutnya. Aku terluka. Serangan Ralumbu memang cepat sekali. Kalau aku tidak segera kabur, aku bisa mati. Lukaku agaknya cukup parah. Darah terus menetes. Apakah aku sanggup bertahan? Aku mendengar derap kaki kuda. Aku harus mencari tempat persembunyian yang aman. Aku melihat ada ceceran darah yang sudah mengering di sela-sela rumput. Pasti ada orang yang terluka. Kemungkinan besar orang itu adalah Rake Dukut. Tapi siapa yang telah melukainya? Baiklah. Aku akan mengikuti ceceran darah ini. Iya. Ceceran darah itu semakin banyak di sekitar tempat ini. Pasti orang yang terluka itu tak jauh dari sini. Penunggang kuda yang tak lain adalah gadis aneh itu melangkah perlahan-lahan ke sebuah pohon jati yang besar. Dan begitu sampai di bawahnya, dia melihat sesosok tubuh terkapar di atas akar pohon. Di sebelahnya ada rantai besi yang terletak melilit tumbuhan semak belukar. Rantai besi itu pun berlumuran darah yang sudah mengering. Ketika gadis aneh itu berusaha lebih mendekat, orang yang terluka yang tak lain adalah Rake Dukut membuka matanya. Kau datang untuk membunuh aku, bukan? Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah Rake Dukut. Aku memang tak pantas hidup lagi. Siapa yang telah melukaimu, Rake Dukut? Apa perlunya kau tahu? Apakah dia orang desa Tebu? Bukan. Dia tak sadarkan diri lagi. Lukanya memang cukup parah. Luka bekas sayatan benda tajam. Ada rombongan orang berkuda.
Apa yang kau kerjakan di sini, ha? Lihatlah, bukankah orang itu yang kalian cari? Rake Dukut. Agaknya dia terluka parah, Tuan Jaran Lejong. Iya, agaknya begitu. Siapa yang melukai Rake Dukut? Mana aku tahu. Aku menemukannya sudah dalam keadaan seperti itu. Jaran Lejong dan kepala desa lalu memeriksa Rake Dukut yang tergeletak dengan luka di lambung kanannya. Dia sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Barangkali nyawanya tak akan tertolong lagi. Tuan Jaran Lejong. Iya. Kalau begitu, pertandingan di balai desa tak ada hasilnya. Tak ada yang bisa mewakilinya ke Candi Sorabada. Kalau tak ada yang mewakilinya, aku sanggup menjadi wakilnya. Hei, rupanya diam-diam kau juga bernafsu datang ke Candi Sorabana. Hah? Jangan-jangan kaulah yang melukai Rake Dukut dan membunuh 2 orang anak buahnya. Saya juga punya prasangka begitu, Tuan Jaran Lejong. Gadis ini sama sekali tidak kami kenal. Dia bukan warga desa Tebu. Kalian harus mempunyai dasar kalau ingin menuduh aku. Siapa namamu? Dan kau berasal dari daerah mana? Kalau kau mempunyai guru, siapa nama gurumu dan ilmu apa yang diajarkannya padamu? Apa perlunya kau tahu semuanya itu? Kalau ingin ikut ke Candi Sorabana bersamaku, kau harus menyebutkan data-datamu. Tidak usah. Aku bisa pergi ke Candi Sorabana sendiri. Mengapa harus bersamamu? Kau pikir bisa dengan mudah untuk pergi ke sana? Mengapa tidak? Lagi pula mengapa kau usil? Lebih baik kau tidak mengurusi aku. Hei, tunggu. Sekarang aku bertambah curiga padamu. Kau pasti mempunyai maksud yang kurang baik. Benar, Tuan. Mungkin memang dia inilah yang menjadi biang keladi keributan di balai desa. Dan sekarang dia sudah membunuh Rake Dukut. Dia harus ditahan. Iya, kau harus ditahan. Kalau demikian keinginan kalian, silahkan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jadi kau mau melawan? Aku tidak mau ditahan tanpa kesalahan. Itu yang lebih tepat. Kalau kau tidak mau, kami akan memaksamu. Iya, jumlah kita lebih banyak, Tuan. Mana bisa gadis liar itu melawan orang sebanyak ini? Kalau kau menyerah, mungkin kau akan bebas setelah diperiksa dan terbukti tidak bersalah. Tapi untuk menjadi wakil 4 desa, Tebu, Jongan, Jaban, dan Pongjing sekaligus, barangkali itu hanya mimpi buruk. Lupakan saja soal Candi Sorabana. Lebih baik kau pulang ke rumahmu. Mungkin kau sudah dicari-cari orang tuamu. Terima kasih atas saran dan nasihatmu yang menggelikan, Tuan Jarang Lejong. Aku pun menyesal ingin mewakili 4 desa untuk pergi ke Candi Sorabana. Baiklah, aku membatalkan keinginanku itu. Kalau begitu kau anak gadis yang baik dan manis. Ayolah, ikut kami ke balai desa. Kalian pergi dulu, nanti aku menyusul. Mengapa begitu? Ayo, kita pergi bersama-sama. Maaf saja, aku tidak senang berjalan bersama kalian. Apalagi bersama Tuan Jarang Lejong yang tampan seperti kambing kedinginan. Gadis itu menghina sekali, Tuan. Kurang ajar. Kau akan kutangkap dan kuseret ke balai desa sekarang juga. Kau dapat menangkis seranganku. Bahkan kau dapat memasukkan pukulan dengan jitu sekali. Siapa gurumu? Yang jelas guruku bukan bernama Jaran Lejong. Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu. Bagaimana Tuan Jarang Lejong? Masih ingin menangkap aku dan menyeret aku ke balai desa? Dia semakin kurang ajar, Tuan. Ayo, tangkap gadis liar itu. Ringkus dia. Tunggu. Tidak usah. Aku akan tetap ke Candi Sorabana dengan alasanku sendiri. Bukan untuk mewakili 4 desa. Apalagi untuk desa Tebu yang terhormat. Aku merasa tidak pantas menjadi wakilnya. Aku akan bertarung di sana atas namaku sendiri. Hei, siapa kau sebenarnya? Namaku Angin. Angin lengan 1000. Iya. Sudah,
Biarkan saja dia. Pak Kepala Desa. Iya, Tuan. Uruslah Rake Dukut. Terserah apa yang akan kau lakukan padanya. Sesuai dengan wewenang dan tugasmu sebagai Kepala Desa Tebu. Baik, Tuan Jaran Lejong. Serahkan soal Rake Dukut pada kami, karena memang dia warga Desa Tebu. Lalu Tuan akan terus kemana? Tidak singgah dulu barang semalam lagi di rumah kami. Aku harus mengejar gadis liar itu. Aku khawatir dia mempunyai maksud yang kurang baik. Ayo, kita susul dia. Ayo, anak-anak, kita gotong Rake Dukut. Biarlah kita tidak mengirimkan wakil ke Candi Surabana. Biarlah para pendekar dari daerah lain saja yang ikut bertanding. Aku sudah cukup merasa lega kalau Desa Tebu menjadi aman, bebas dari gangguan orang-orang seperti Rake Dukut dan kaki tangannya. Ayo, kamu juga. Cepat. Cepat. Gotong Rake Dukut. Naikkan ke atas kuda dan bawa kembali ke desa kita. Agaknya kita kembali tersesat. Iya, lupanya begitu, Mesin. Kita telah kehilangan jejak mengikuti gadis aneh itu. Sepertinya kita semakin jauh dari Desa Tebu. Di depan itu nampak ada beberapa gugusan bukit. Kita sudah tiba di kaki bukit Penanggungan, Mesin. Mau kemana kita sekarang? Nah, marilah kita lihat suasana di sekitar daerah ini dari sebelah sana. Dari atas bukit. Ayo. Iya. Pemandangan dari sebelah sini luas sekali. Aku melihat ada anak sungai mengalir di balik rimbunan pohon itu. Iya. Aku melihat sesuatu yang lain, Mesin. Coba kau perhatikan di sebelah sana. Di sebelah sungai itu ada dua bangunan berjajal seperti menala dari batu-batu yang disusun rapi sekali. Ada rombongan orang-orang berkuda. Iya. Rupanya di bawah kita ada jalanan yang cukup lebar. Pendekar Lau dan Mesin mengamati rombongan orang-orang berkuda itu sampai lenyap di balik rimbunan pohon-pohon. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran orang lain di dekat mereka. Sepasang mata terus menatap gerak-gerik mereka dari balik tempat yang tersembunyi. Sesaat lamanya, pendekar Lau dan istrinya melihat-lihat pemandangan yang indah dari atas bukit. Mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengintai. Nah, para pendengar sekalian, siapakah orang yang mengintai itu? Apa maksudnya dan bagaimana dengan pendekar Lau dan istrinya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.
beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-59 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Mario Kulon sebagai Ralumbu, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada jalan yang hidup di bawah bukit itu loh. Mungkin jalan di bawah itu menuju ke suatu tempat yang penting. Mari kita lihat. Siapa tahu jalan di bawah itu dapat menunjukkan pada kita arah ke Kulauan. Baru saja pendekar Lo dan Mesin akan melangkah ke arah kudanya ketika tiba-tiba... Kalian mau ke Candi Surabana? Tidak. Siapa kau dan apa maksudmu mengintip pembicaraan kami? Namaku Ralumbu. Aku pun akan pergi ke Candi Surabana. Tempat itu sudah tidak terlalu jauh dari sini. Kalian lihat di bawah sana. Di sebelah barat daya. Bangunan dari batu-batu bersusun itulah Candi Surabana. Dan di sebelahnya Candi Tiga Wangi. Kau keliru. Kami tidak berniat pergi ke sana. Hanya. Bagaimana aku bisa percaya pengakuanmu? Semua orang yang berani melewati daerah ini, sekarang ini, pasti bermaksud pergi ke Candi Surabana. Sebab nanti malam akan terjadi peristiwa yang penting. Di tengah pelataran candi itu akan berkumpul para pendekar dari berbagai golongan. Kami sudah mendengar tentang pertandingan ulakan-ulakan itu. Tapi kami tak berminat mengikutinya. Kalian pasti orang yang berasal dari pesisir timur Java.
Aku pernah melihat perkampungan kalian di sepanjang pantai. Kalian mau apa datang ke daerah pedalaman ini? Kalian keliru menafsirkan daerah asal kami. Tapi tidak mengapa. Satu hal saja yang harus kalian ketahui, bahwa kedatangan kami di tempat ini hanya tidak ada sangkut pautnya dengan pertandingan di Candi Solabana. Iya. Lalu mengapa kalian bisa sampai kemari? Kami tersesat jalan. Kami mencari seorang teman, tapi kami kehilangan jejak dan tersesat di tempat ini. Apapun alasan yang kalian kemukakan, aku tidak percaya. Terserah kau mau percaya atau tidak. Maaf, kami tidak ada waktu banyak untuk melayanimu. Tunggu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang kalian inginkan dari kami? Inilah yang kuinginkan. Lihat. Bagus. Jelas terbukti bahwa kalian bukan manusia sembarangan. Kalian mempunyai kemampuan seorang pendekar. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang pendekar di tempat ini kalau bukan untuk ikut pertandingan di Candi Sorabana malam nanti? Kalian tidak usah menyembunyikan maksud kalian yang sebenarnya. Di sepanjang perjalananku dari Gunung Lamongan sampai ke tempat ini, sudah berapa puluh pendekar kutemui di jalan. Dan mereka semua mengatakan hal yang sama, pergi ke Candi Sorabana dan ikut ambil bagian dalam pertandingan ilmu kanuragan. Bahkan semalam aku sempat bermain-main sebentar dengan pendekar dari desa Tebu. Dia memiliki senjata yang aneh, menakutkan, tapi tak banyak artinya. Apakah dia bernama Rake Dukut? Nah, ternyata kalian juga mengenalnya, kan? Kami hanya mengenalnya sepintas lalu. Ketika kami mampir di desa Tebu. Ya, pendekar seperti Rake Dukut itu banyak berceceran di mana-mana. Aku telah kecewa karena dia hanya mampu menahan seranganku dalam 7 jurus. Ya, itu pun belum terlaksana seluruhnya. Lalu di mana dia sekarang? Dia segera kabur setelah ku beri tanda dengan sebuah luka di lambung kirinya. Entah nasibnya sekarang bagaimana, aku tidak tahu. Lupanya kau sangat menyukai perkelahian, Iya, menurut pendapatku, jika seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, maka dia harus menyukai perkelahian. Bagiku, berkelahi merupakan kebutuhan pokok, sama halnya dengan makan, minum, atau tidur. Kalian merasa ada yang aneh? Pendapat seperti itu memang kedengaran sangat aneh di telinga kami. Jadi kalian tidak menyukai berkelahi, tidak menyukai kekerasan? Tidak. Kau bohong. Kami berkelahi hanya kalau terpaksa saja. Begitu rupanya ya. Bagus. Nah, sekarang aku akan membuktikan kata-katamu yang sangat manis itu. Ralumbu, tak ada alasan kita untuk berbaku hantam, Ralumbu. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku juga tidak ambil pusing lagi apa maksud kalian datang ke tempat ini. Yang jelas, kalian bertemu dengan seekor serigala yang baru saja mengasah taringnya. Ralumbu, tunggu. Dengarlah baik-baik, Ralumbu. Kalau kau belajar jurus-jurus hanya untuk berkelahi, hanya untuk memuaskan dahaga nafsu, mencederai orang atau membunuh sesama hidupmu, kau tidak akan bisa mencapai tingkatan apa-apa, Ralumbu. Mengapa kau tidak merubah sikapmu dengan membuat suatu kebajikan? Apa itu kebajikan? Selama ini aku hanya mengenal satu hukum. Siapa kuat, siapa tinggi ilmunya, dia akan menang dan dihargai orang. Dan mereka yang lemah, tak punya kepandaian apa-apa, sekalipun berhati emas, dia akan dilecehkan dan dihina orang. Hidupnya tak lebih dari seekor anjing buduk yang sakit-sakitan. Ralumbu,
kebajikan itu penting artinya dan banyak sekali gunanya. Seorang pendekar harus belajar ilmu, tapi juga harus belajar cara-cara hidup yang baik. Kita bukan binatang yang hidup di tengah limbah belantara. Apakah gurumu mengajar begitu? Iya. Di negeri kami berdua juga mempelajari bermacam-macam jurus dan ilmu. Tapi ya segala macam ilmu itu bagi kami hanyalah melupakan salana, jalang. Hanya melupakan alat belaka untuk membela diri dari ancaman bahaya. Itu kami tak pernah menggunakannya untuk berkelahi tanpa alasan yang kuat. Karena itu, maaf, Lalumbu, kami tak bisa menuruti ajakanmu. Tunggu. Kami tak sanggup melayani nafsumu untuk melakukan kekerasan. Mau atau tidak, aku akan memaksamu berkelahi. Yap, yes. Iya. Ayunan pukulanmu cukup mantap, bagus. Kuharap kalian adalah orang-orang yang tepat untuk menguji kemampuanku selama ini. Lalumbu, jangan we memaksa kami. Aku harap we bisa mengendalikan diri. Aku tidak sependapat dengan gurumu. Bagiku, kita tetap hidup di tengah rimba belantara yang bernama masyarakat manusia. Siapa kuat, dia akan tampil sebagai pemenang. Sekalipun kulitnya masih belang, tubuhnya masih besar, tapi seekor macan tak akan ditakuti kalau giginya ompong. Dengan keyakinan seperti itulah, aku pergi jauh meninggalkan Gunung Lamongan. Percayalah bahwa keyakinanmu itu keliru, salah. Kehidupan manusia tidak dapat kau samakan dengan kehidupan di tengah limbah. Cukup. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan yang tidak berguna dan tidak menarik. Lihat, dua bilah pedang ini ibarat taring-taringku. Kalau kalian dapat mematahkan serangan taringku, baru aku mau percaya pendapat kalian itu. Kalau begitu kemauanmu, baiklah. Mesin, minggirlah. Biang kulayani dia, biang puas hatinya. Hati-hati, Long. Lalumbu, silakan. Bagus. Dan ingat, ini janjiku. Kalau kau dapat mematahkan jurus-jurusku ini, aku tidak akan melanjutkan perjalananku ke Candi Sorabana. Aku membatalkan untuk ikut serta dalam pertandingan itu. Terserah Lalumbu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Baiklah. Awas. Kecepatan gerakmu patut mendapat acungan jempol. Tapi aku baru saja mulai. Sekarang lihatlah jurus-jurusku berikutnya. Lalumbu mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Dua bilah pedang lebar yang mirip pisau pemotong tulang babi menyambar ke sana kemari. Pendekar Lo berusaha membendung serangan lawannya hanya dengan tangan kosong. Lalumbu merasa kesal karena serangannya selalu kandas di jalan. Sementara itu, matahari nampak mulai condong ke arah barat dan angin bertiup semakin kencang turun dari puncak gunung Penanggungan, menyapu lereng dan lembah-lembah di bawahnya.
kau benar-benar pendekar yang tangguh. Apakah sudah kau keluarkan semua jurus-jurusmu, Lalumbu? Tinggal 3 jurus lagi yang aku miliki. Ya. Dan aku sudah menghabiskan 4 bulan waktuku untuk mematangkan 3 jurus ini. Nah, kalau kau dapat mematahkan 3 jurusku yang amat berharga ini, aku akan menepati janjiku. Bersiaplah. Pendekar dari Gunung Lamongan itu memasang kuda-kudanya. Matanya menatap tajam ke depan. Nafasnya turun naik. Pendekar Low tahu bahwa lawannya kali ini akan mengerahkan tenaga dalamnya. Karena itu, dia semakin berhati-hati. Low, kok terluka, Low? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Aku agak terkejut menghadapi jurusnya yang begitu sama sekali lain dengan sebelumnya. Jurus orang itu berbahaya sekali, Low. Iya, jurusnya memang sangat berbahaya. Jurus yang sengaja dilacik untuk membunuh lawan-lawannya. Orang ini memang buas sekali. Jauh lebih buas dibandingkan Madangkungan ataupun Pakeling. Low, demi keselamatanmu, kau harus menggunakan pedang itu, Low. Iya, Mesin. Aku tak mempunyai pilihan lain. Lagi-lagi, Ngai harus mengeluarkan pedang naga puspa. Bagaimana? Aku tidak bisa melanjutkan jurus berikutnya kalau kau menempel terus pada wanita itu. Mesin, minggirlah. Jangan khawatir. Minggirlah. Hati-hati, Low. Iya. Hei! Aku masih mempunyai 2 jurus lagi. Kalau kau tidak hati-hati, kau bisa menjadi korban jurus andalanku ini. Kau akan menjadi orang yang ke-12 yang terpaksa menemui ajalnya di tangan Ralumbu. Pendekar Low tidak menyaut apa-apa. Dia hanya memperbaiki letak kuda-kudanya. Kemudian tangan kanannya meraba gagang naga puspa. Ralumbu yang sudah akan mempersiapkan jurus berikutnya terperanjat melihat senjata di tangan lawannya. Untuk sesaat, dia menjadi seperti orang linglung. Oh, senjata apa yang dipakai orang itu? Bentuknya aneh sekali. Seperti penjelmaan Dewa Shiva yang turun ke muka bumi untuk menumpas kejahatan. Belum pernah kulihat senjata seperti itu sebelumnya. Gagangnya seperti memancarkan api yang bernyala-nyala. Ayo, Lalumbu. Mengapa Owe belum juga menyelang? Ayo. Rupanya kau mempunyai simpanan senjata juga. Bukankah ini lebih adil? Kau menggunakan senjata dan aku pun akan menghadapi julus-julus pedangmu dengan senjata pula. Iya, baik. Aku akan melihat bagaimana kau memainkan senjatamu yang aneh itu. Ayo. Senjata apa yang dipakai orang itu? Tanganku menjadi kesemutan setiap pedangku berbentur senjata aneh itu. Lalumbu, sekarang ganti aku yang akan menyulang. Mengerikan sekali senjata itu. Aku seperti mendengar suara petir menyambar pohon. Kalau sampai terkena sambaran pedang aneh itu, tubuhku bisa lumat hancur. Lalumbu, kukira
Kau tidak akan menuluskan pertarungan lagi, hah? Iya. Butuh kan? Kau benar. Dan aku akan menepati janjiku. Kalau kau mau ke Candi Solabana, pergilah. Pergi. Kehadiranku di tempat ini tak ada hubungannya dengan pertandingan itu. Oh, tidak. Aku akan memegang janjiku. Aku tidak akan datang ke Candi Solabana. Lalu, Owe mau ke mana? Ya, aku akan merenungkan kata-kata gurumu itu. Selama ini, aku hanya hidup untuk berkelahi, untuk menang, untuk ilmu, untuk berkelahi lagi dan menang lagi, dan seterusnya. Aku menjadi ragu-ragu bahwa cara hidup seperti itu adalah yang paling benar, paling baik. Nah, selamat tinggal. Lalu, Bu. Orang itu sepertinya tercekam oleh kekalahannya loh. Sebetulnya dia orang baik. Mudah-mudahan saja pengalamannya kali ini berguna untuk hidupnya. Lihat loh, matahari semakin condong ke arah barat. Sebentar lagi malam tiba loh. Belum tahu kita mau ke mana ini. Bagaimana kalau kita melihat ke Candi Solabana? Itu terlalu berbahaya, Mesin. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi di pelataran candi itu. Tepat di bulan purnama. Di pelataran sebuah bangunan kuno loh. Sementara banyak pendekar dari berbagai golongan bertemu dan berlaga. Tentulah suatu pemandangan yang sangat mengesankan. Oh, Mesin. Kalau kau ingin sekali melihatnya, ayo, marilah. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lau suamiku, kau memang baik. Kau selalu menuruti keinginanku. Mesin memeluk pendekar Lo dengan penuh kemesraan. Pendekar Lo balas memeluk erat sekali. Keduanya berpelukan di atas bukit, sementara angin bertiup memainkan pucuk-pucuk pohon. Dan setelah puas berpelukan, pendekar Lo menuntun istrinya menuju kuda yang ditambatkan di bawah pohon ketapang. Ayo. Silakan menunggu episode berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita,
dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-60 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Bambang sebagai Kebo Mudarang, Budi Klontong sebagai Ki Juluwangi, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Dibyo sebagai Kartawi Yoga, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kuda yang mereka tumpangi bersama terus menderap menuruni bukit. Mesin mendekap pinggang suaminya dengan erat sekali. Kuda itu memang lincah. Kakinya seolah sudah hafal jalan di sekitar tempat itu. Sebelum matahari sama sekali tenggelam di ufuk barat, mereka sudah tiba di tepi sungai yang merupakan cabang dari Sungai Berantas di sebelah barat. Loh, ada sungai yang deras sekali airnya. Apakah kita bisa berjalan terus? Hanya, akan kulihat dulu, ha? Tunggu di sini sebentar, ha? Pendekar Lo lalu melompat dari punggung kuda, kemudian berjalan ke arah sungai. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi. Oh, sungai ini tidak dalam airnya. Kita bisa jalan tulus, Mesin. Kalau begitu, ayo, naiklah kembali ke atas kuda. Tidak usah. Kau saja yang naik. Aku akan menuntun kuda ini. Kalau tidak dituntun, dia bisa hanyut di bagian yang airnya deras. Tapi kau nanti capek, Long. Aku kan suamimu, Mesin. Seorang suami yang baik harus mau capek untuk istrinya. Kau pegang kuat-kuat, ha? Jangan sampai jatuh. Jaga keseimbangan tubuhmu supaya tidak terguling. Pelan-pelan saja ya, Lal, ya. Sudah, cepatlah naik, Long. Sebentar. Sebaiknya kita mengambil arah ke sebelah timur. Akan berbahaya kalau kita mengambil jalan yang biasa dilewati orang. Kalau begitu, kita mengambil jalan memutar. Iya, begitulah demi keamanan kita. Soalnya kita menjadi tamu yang tidak diundang. Kalau kita melewati jalan ini dan langsung menuju candi, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan orang-orang. Maka lebih baik kita ambil jalan memutar. Ya.
Malam benar-benar telah turun menyelimuti kaki Gunung Penanggungan. Di sebelah selatan nampak Gunung Anjasmara dan Gunung Arjuna, seperti dua orang raksasa duduk berdiam diri. Bayangannya hitam dan lerengnya penuh diselimuti kabut tipis. Suasana sangat lengang dan udara dingin sekali. Lau, dingin sekali, Lau. Iya, kita harus meninggalkan kuda ini, Mei. Suara delap kaki kuda akan mengundang perhatian dan kecurigaan. Iya, mari kita jalan, Lau. Rasanya tambah dingin kalau berdiam diri di sini. Mereka, pendekar Lo dan Mesin segera melangkah ke arah sebuah gundukan bukit yang tidak terlalu tinggi. Di atas bukit tak ada tumbuhan selain semak belukar yang tingginya mencapai sebatang tombak. Mei, kita berhenti di sini saja. Tidak usah terlalu dekat-dekat dengan candi, ya? Lau, lihatlah. Suasananya sangat aneh, seperti dalam sebuah dongengan gaib. Lihat, pelataran candi Surabana itu, Lau. Mereka memasang lampu-lampu minyak di sepanjang pelataran. Bangunan candi itu seperti sebuah kerajaan gaib. Iya. Aneh dan angker. Menyeramkan, tapi juga mengesankan, loh. Sama sekali aku tidak menduga bahwa suatu ketika kita akan berada di tempat ini dan menyaksikan pemandangan seperti ini. Nampaknya belum semua pendekar hadir, Masih banyak tempat duduk yang kosong. Kita tunggu saja di sini, loh. Tempatnya enak dan terlindung. Aku kira di sini cukup aman. Pendekar Lo dan Mesin duduk di atas batu di balik rumpun semak belukar. Pandangan mata mereka terus tertuju ke bawah, di mana nampak sebuah pelataran candi yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak yang dipasang di sekitarnya. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa berpuluh-puluh pasang mata telah mengintai mereka dari tempat yang lebih tersembunyi. Sementara itu, di pelataran Candi Surabana kelihatan sibuk. Beberapa orang prajurit Kediri mondar-mandir menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa orang pendekar yang telah hadir nampak duduk di atas batu pipi yang menyerupai bangku-bangku pendek. Empu Tong Bajil, Dewi Sambi duduk di deretan paling depan. Tak lama kemudian seorang prajurit nampak bergegas menghampiri Empu Tong Bajil. Kemudian semua yang hadir serentak berdiri. Selamat datang, tuanku Kebobundara. Ya, selamat. Bagaimana? Apakah para pendekar sudah banyak yang hadir? Nampaknya belum seluruhnya, tuanku. Kalau begitu kita tunggu saja. Tapi Tuan, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Acara harus berjalan lancar sesuai dengan rencana. Benar, Dewi Sambi. Kalau begitu baiklah. Marilah kita segera membuka acara ini. Tolong beritahu mereka, Empu Tong Bajil. Baik, tuanku. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita akan segera memulai acara yang sangat penting ini. Dan sebelumnya, kita akan memeriksa lebih dulu para pendekar yang ikut hadir dalam peristiwa penting malam ini. Kami akan perkenalkan beberapa di antaranya. Yang duduk di sebelah barat, di bagian depan adalah pendekar dari lereng Gunung Bromo. Pendekar yang terkenal tangguh, yang dikenal dengan sebutan Macan Kumbang. Dan di sebelah timur, duduk di deretan paling depan, adalah rombongan dari Gunung Kelut. Mereka datang ke Candi Surabana, dipimpin langsung oleh guru mereka sendiri, yang bernama Kartawiyoga. Kemudian, di sebelah selatan, di barisan paling depan adalah rombongan dari desa Sadeng. Mereka juga langsung dipimpin oleh guru mereka sendiri, Ki Julungwangi. Dan akhirnya yang duduk di bagian utara, deretan paling depan adalah rombongan dari desa Silabunga.
Rombongan ini yang walaupun hanya terdiri dari 6 orang, tapi mereka semua merupakan pendekar-pendekar inti dari perguruan Silabunga. Mereka dipimpin oleh Adi Sara yang mewakili guru mereka, yang karena satu hal terpaksa tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Dan masih banyak lagi pendekar-pendekar yang datang atas nama perorangan, seperti Sutawaliki, Padas Ngampar, Kebo Keluyur, Jaran Gendeng, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita hentikan dulu sejenak acara ini untuk menunggu saatnya bulan purnama mulai naik ke angkasa. Setelah itu, acara akan kita lanjutkan lagi sesuai dengan rencana. Mendadak suasana di pelataran Candi Surabana menjadi sunyi dan lengang. Tak ada orang yang bergerak ataupun bicara. Semuanya memandang ke arah timur, ke arah langit yang di mana bulan purnama nanti akan muncul. Oh, sungguh menakjubkan pemandangan ini, Lau. Lihat, mereka diam, duduk seperti arca dengan kepala menengadah ke arah timur. Mei, hanya hati-hati, Mei. Ada apa, Lau? Aku curiga, jangan-jangan kehadiran kita di sini sudah mereka ketahui, ha? Pendekar Lau mendekap istrinya di balik semak belukar. Dia tahu ada banyak mata mengawasi mereka. Sementara itu di pelataran candi masih seperti kuburan tua yang tidak dirawat lagi. Seram, sunyi, dan lengang. Empu Tong Bajil menyentuh bahu Dewi Sambi ketika matanya melihat sesuatu berwarna merah kekuning-kuningan berambat ke atas pohon. Bundaran merah di atas langit itu makin lama makin nampak jelas. Dan akhirnya dengan seluruhnya sang Dewi Chandra menampakkan wajahnya di angkasa. Nah, lihat saudara-saudaraku. Sang Dewi Chandra telah memperlihatkan wajahnya yang cantik jelita sepanjang zaman. Bulan purnama telah mengambang di angkasa. Pertanda acara pertemuan kita ini akan terus berlanjut hingga paripurna. Nah, saudara-saudaraku, marilah acara kita lanjutkan lagi. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan dari Tuanku Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Silakan Tuanku. Kawan-kawanku, kawan-kawan seperjuangan semua. Aku tidak akan berbicara panjang lebar di sini. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal yang amat penting untuk kalian ketahui. Banyak di antara kalian telah membantu Sang Prabu Jaya Katwang ketika gelang-gelang merebut kota Singasari. Dan sekarang Singasari telah runtuh. Sebagai gantinya adalah pemerintah Kediri yang sampai saat ini masih terus dibenahi. Nah, untuk jasa-jasa kalian itu, Sang Prabu sangat berkenan dan mengucapkan terima kasih. Karena itu, beliau sangat merestui pertemuan kita di pelataran Candi Surabana ini. Saudara-saudara, teman-temanku semuanya, ingat, pertemuan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan di antara sesama teman sendiri. Pertemuan ini hanyalah untuk memilih 4 orang pendekar tangguh yang selanjutnya akan mendampingi tugas-tugasku. 3 orang pendekar jelas sudah ada calonnya. Pertama adalah Empu Tong Bajil.
Kemudian Dewi Sambi. Dan yang ketiga adalah Empu Rentang. Tinggal satu calon lagi yang akan diperebutkan. Dan bagi yang tidak terpilih, tidak usah berkecil hati. Masih banyak cara untuk mengabdi dan bekerja sama dengan pemerintah Kediri. Seperti kalian ketahui, bahwa dia Sanggrama Wijaya dan para pengikutnya sampai saat ini masih menjadi buron pemerintah. Bagi siapa saja di antara kalian yang sanggup menangkap atau memberikan keterangan yang berharga mengenai tempat persembunyian mereka akan mendapat penghargaan dan kedudukan yang layak. Nah, saudara-saudaraku sekalian, cukup sekian pengarahan dari Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Selanjutnya, aku mengucapkan selamat bertanding. Suasana malam terang bulan purnama di pelataran Candi Surabana menjadi sunyi. Para pendekar duduk di tempatnya masing-masing, menunggu siapa yang bakal turun ke gelanggang untuk pertama kalinya. Mendadak keheningan suasana itu pecah dengan terdengarnya cambuk yang menggeletar beberapa kali. Akulah Kartawiyoga, wakil dari perguruan Gunung Kelut. Biarlah aku mendahului turun gelanggang. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu. Kulihat mereka semua diam, membisu seperti tugu. Mengapa harus sungkan-sungkan? Kalau memang tidak berminat menduduki kursi calon pendekar keempat, mengapa jauh-jauh datang ke Candi Surabana? Baru sekejap wakil Gunung Kelut itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari arah selatan berkelebat sebuah bayangan. Kartawiyoga, biarlah aku turun untuk meramaikan suasana malam ini. Bagus, bagus. Julung Wangi, bagaimana kabarnya desa Sadeng? Apakah pantai laut selatan masih penuh gelombang? Di malam bulan purnama seperti ini, pantai laut selatan penuh gelombang besar. Dan saking besarnya gelombang itu, sampai juga di Candi Surabana ini, Kartawiyoga. Lihatlah, gelombang itu akan menjilat betis kakimu. Ya, rupanya kau masih senang menggembalakan domba di lereng Gunung Kelut. Kulihat kau masih membawa-bawa cambukmu yang sudah butut itu, Kartawiyoga. Iya, cambuk ini akan kubawa kemana saja aku pergi. Apakah masih banyak gunanya cambukmu itu? Oh, paling tidak cambuk ini bisa untuk mencambuk kambing-kambing buduk dari dataran Sadeng, desa kelahiranmu. Hai, 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 Pendekar dari lereng Gunung Kelut yang bernama Kartawiyoga itu terus melancarkan serangan dengan cambuknya. Bunyi cambuk meletup-letup, dan setiap cambuk itu membentur batu yang keras, maka ujungnya memercikan api. Julung Wangi, pendekar dari desa Sadeng, daerah pesisir selatan, harus berhati-hati kalau tak ingin kulitnya terkelupas. Pertarungan antara dua pendekar terus berlangsung dengan sengit. Keduanya nampak memiliki kemampuan seimbang. Tapi Julung Wangi lebih muda dan kelihatan jauh lebih tenang. Hal itulah yang menguntungkannya. Dan terbukti setelah 12 jurus berlalu, maka Kartawiyoga nampak mulai terdesak.
Kartawiyoga jatuh. Begitu telapak tangan Julung Wangi menghantam dadanya, pendekar cambuk itu segera bangkit kembali, tapi batuk-batuk sambil membungkuk-bungkukkan punggungnya menahan sakit. Sementara itu, Julung Wangi telah mempersiapkan pukulan susulan dengan tenaga dalamnya. Jangan begitu, Julung Wangi. Lawan yang belum pulih kesiagaannya tidak boleh dipukul. Rupanya aku berhadapan dengan pendekar dari Gunung Bromo. Ya, aku Macan Kombang dari Gunung Bromo. Apakah lereng Bromo sudah tak ada kijang-menjangan lagi? Sehingga kau keluyuran sampai kemari? Julung Wangi, aku tidak doyan lagi memangsa daging kijang, menjangan atau kancil. Sudah sejak lama aku ingin mencicipi darah nelayan Sadeng yang katanya amat gurih. Julung Wangi sekarang benar-benar mendapat lawan yang berbahaya. Di samping jurus-jurus Macan Kombang yang berubah-ubah hingga sulit dibaca, dia juga harus berhati-hati terhadap kuku-kuku tangannya yang mengandung racun mematikan. Loh, mengerikan sekali orang yang bernama Macan Kombang itu. Lihat loh, gerakannya, suaranya, seperti seekor harimau, mencakar, menerkam, mengintai mangsanya dengan licik sekali. Mei. Ada apa loh? Kita tidak berdua lagi di tempat ini. Hanya. Loh, kita telah dikepung. Memang benar, begitu menengok ke sekelilingnya, Maisin melihat ada banyak orang yang telah berdiri. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pendekar Lau dan istrinya? Silakan mengikuti seri berikutnya dalam episode ketiga yang berjudul Daun-Daun Bersemi Lagi. Sampai jumpa.